Vietnam di peringkat 5 nih. Oke. Dan sekarang kita menuju ke Indonesia. Indonesia malah top 4 guys. Soalnya ini Thailand, Malaysia, Singapura peringkat berapa nih geng? What's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong. Salam Lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, sesuai dengan tajuk di video saya kali ini, karena memang ada yang request dari Instagram tapi beliau tak mau disebut namanya karena ya masalah privasi lagi ya. Jadi wah, tolong jangan sebut saya. Oke. Dan ya ini dia lagi-lagi satu video dari channel Kembang Vlog. Kali ini guys, tajuknya adalah Top 5 Most Modern Highway Networks in ASEAN. Oke, jadi ada 5 ya modern highway yang akan kita lihat. Siapakah top nomor 1, geng? Apakah Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, atau Vietnam? Oke, kita akan coba nonton bersama-sama geng seperti apa videonya. Tapi ya seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu dan sertakan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga. Dari nomor 5 sampai top 1, siapa nih? Kita coba tengok seperti apa videonya guys. Oke, yang pertama ini dari top 5 most. Oke, Vietnam guys. Vietnam di peringkat 5 nih. Oke. Country Vietnam. Wah, ini bagus juga guys. Oke, cukup panjang ya. Totaling over 2000 km, bos. Oke. Cukup bersih ya. Vietnam. Oke juga Vietnam, guys. Dan ya, Vietnam Modern Highway Networks bla bla bla. Oke. Expanding North South Expressway City 01. Which link major hubs from Hanoi to Ho Chi Minh City. Oh, ya. Oke. Ini tampilan dari atas ya. Wah, ini guys. Wah, ini mantap juga nih. Seperti kupu-kupu, butterfly. Bagus ini. Electronic toll collection. Oke, and bypass and ensure smooth. Wow. Oke, tapi dia ada di top 5, guys. Berarti oke, ada tunnel ya, terowongan juga. Wah, ini mantap juga geng. Oke. Jangan lupa subscribe guys, Kembang Vlogs ya. And then iya, ini dia ada tunnel juga. Cukup modern sih ya. Tapi tak pastilah kenapa dia ada di peringkat 5 ya. Oke, mantap juga. Totaling over 2000 km guys. 1000 km itu cukup panjang sih ya. Oke, ini dia geng. Penampakan dari atas ini cukup cantik sih geng. Vietnam, aku tak sangka ternyata seindah ini dan semodern ini. Oke, cukup bersih loh guys, ya kan? Vietnam, luar biasa Vietnam. Mantap. Dia ada di peringkat 5 guys. Dan ini sepertinya tempat R&R geng ya. Tempat rest area. Oke. Wah, ini baru dibina sepertinya. Sepi nih geng. Totaling over 2000 km ya. Oke. Gimana nih geng? Menurut kalian apakah cukup modern? Dan ini di malam hari guys. Cukup indah sekali. Oke. Dan sekarang kita menuju ke Indonesia.
Indonesia malah top 4 guys. Most modern highway networks in Indonesia. Berarti setelah Vietnam, Indonesia baru masih ada negara yang belum disebut di sini, geng. Ada Thailand, Malaysia dan Singapura nih. Alamak, top 4, geng. Oke, it's okay lah. Kita coba tonton ya. Oke, itu dia. Ini ada kereta api ya. Oke, dan ya ini seperti ada di Vietnam ya, macam kupu-kupu nih. Desain kupu-kupu. Oke, Indonesia dan totaling over 3000 km bos. Itu cukup panjang itu ya. Oke, highway. Tapi kalau di sebelah sini motosikal boleh melintas. Ya. Oke, ada rel kereta api tadi. Indonesia modern highway networks consists of over 3000 km ya, 3000 of control access toll routes, the backbone of the infrastructure. Oke, ini macam kupu-kupu, geng ya. Ada yang pernah singgah atau melawat ke Indonesia, boleh komen. Dan ya, cukup terbesar ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi ya. Oke, itu dia guys. Indonesia peringkat 4 sayangnya, geng. Peringkat 4 loh. Aduh, paling luas ini, paling panjang. Oke, cukup bersih ya. Ini nampaknya baru dibina, geng, karena saya tak nampak ada kereta yang lalu lalang ya. Jadi total over ya 3000 km. Nah, tertulis di sini. Oke. Itu yang ada di Indonesia. Soalnya ini Thailand, Malaysia, Singapura peringkat berapa nih, geng? Oke. Nah, ini dia pemandangan ketika di sore hari nampaknya. Oke. Cukup jam ya kalau tak ada highway nih. Cukup indah ketika di malam hari, guys. Oke, itu dia Indonesia. Dan sekarang kita beranjak menuju peringkat ketiga, Sawadikap, Kap Krum Kap, Thailand. Wih, berarti peringkat kedua dan pertama kalau tak Malaysia ya Singapura, geng. Oke. Harus ikhlas, guys, nampaknya, guys. Most modern highway networks in Thailand. Sawadikap, Kap Krum Kap, Thailand. Oke. Banyak juga, geng, laluan-laluan yang ada di Thailand, guys ya. Alamak, auto buat pening nih. Oke, Ayutthaya, Saraburi, Nawanakon. Oke. Cukup panjang dan lebar, guys. Ya, highway yang dimiliki oleh Thailand consistently ranked second in ASEAN for road quality in major expressway, bla bla bla, multi lane, full electronic toll collection, RFID and smart tag ya. Oke, berarti dah boleh disimpulkan bahwa ini cukup modern. Nah, oke. Ini kenapa Malaysia Features? Salah nih nulisnya nih. Harusnya Thailand ya. Kenapa Malaysia Features? Aduh. Oke, kita fokus pada gambarnya aja lah. Artinya nampaknya ngantuk nih ketika melakukan editing. Itu dia highway dari Thailand, geng. Peringkat ketiga ya. Alamak, Malaysia dan Singapura belum disebut, guys. Waduh. Oke, ini cukup panjang dan lebar, guys ya. Nampak selesa lah kalau kita berkendara. Dan totaling over 5000 km ya. Totaling over 5000 km itu cukup panjang sih ya. Oke. Cukup modern juga, guys ya. Kalau yang seperti ini tak terlalu pening. Yang kota nih, geng, yang bandar ini kadang itu buat kita pening, guys ya. Apalagi kalau kita turis kan. Aduh, bayangkan kita harus melalui kendaraan highway. Salah baca map, auto
putar balik nih guys, auto pusing balik ya kan. Nah ini nih yang buat pening nih guys ya. Oke. Setelah itu kita menuju top 2 Malaysia bos. Top 2 most modern highway networks in Malaysia. Waduh, peringkat kedua guys, mengalahkan Thailand, mengalahkan Indonesia dan Vietnam guys. Alamak, aduh, buat aku ketar-ketir nih geng. Oke, itu dia geng. Wah, ini memang kalau kita drive ya, totaling 5.000 km Plaza Tol Juru. Ini nampak di Negeri Sembilan geng, tak pastilah. Nah, Ipoh ada di oke. Bangi, KL, Putra Mahkota. Nah, kan guys ya. Nah, ini awal lonceng di sini nih. Nah, nampak tak? Nah, ini naik kereta di awal lonceng nih. Nah, di sini geng. Tipu geng, gurau ya. Oke, jadi consistently ranked second in ASEAN for road quality. Tidak hanya RFID geng ya, Smartech ya, masih banyak lagi collectionnya. Jadi boleh melalui berbagai cut ya. Itu Malaysia Features. Nah ini baru betul nih, control access spanning over 5.000 km across the country, bla bla bla, Malaysian Highway Authority. Nah itu geng. Jadi kalau kita memang di Malaysia nampak selesa geng ya, jalanan lebar, bagus juga. Dan kelebihannya itu highway juga motosikal boleh melintas. Dan setelah saya lihat geng, dari menit awal sampai akhir ini nampaknya hanya Malaysia aja geng yang boleh dilintasi motosikal. Untuk Thailand sepertinya tak boleh ya. Lalu Indonesia juga begitu, tak boleh. Dan Vietnam juga nampaknya tak boleh. Hanya di Malaysia nih ya, motosikal boleh masuk dalam highway ya. Tapi kalau saya silap mungkin boleh komen lah di ruang komentar geng ya. Itu dia. Oke, panjang ya, cukup selesa guys. Nah ini kalau di pinggir-pinggir seperti ini tuh tak buat pusing guys, tak buat pening ya. Kalau di bandar nih terutama di KL, aduh buat pening geng, serius. Karena banyak laluan geng ya, banyak laluan. Coba bayangkan ya, kita silap sedikit baca maps, aduh boleh pusing balik ini kita. Itu dia, gile. Peringkat kedua guys, bukan biasa-biasa ini ya. Berarti yang pertama ada jiran kita geng, Singapura. Wih, biar betul peringkat pertama guys, ya kan? Malaysia jadi peringkat kedua, dan negara yang belum disebut adalah Singapura guys. Nah ini nih buat pening nih, seperti katakan tadi, ya kan? Buat pening nih. Kalau jalanan highway macam nih guys, atas, bawah, samping, ya kan? Nah kan ini buat pening nih guys. Aduh, kalau ini tak lah ya guys, tidak terlalu. Yang tadi geng, yang di bandar tadi, buat pening guys. Nah macam ini, ya kan? Tersilap baca maps, aduh kacau bilau geng. Ya, pusing baliknya jauh nih. And then ini dia geng, peringkat pertama ada Singapura guys, biar betul. Most modern highway network in Singapore. Alamak. Wih, biar betul guys, Singapura peringkat pertama lu. Oke, dinilai dari apanya ya? Dari panjangnya bukan, dari modernnya mungkin guys. Totaling over 160 km guys. Ya. Oke, kalau menurut kalian macam mana nih geng? Boleh komen guys ya. Boleh komen lah di ruang komentar ya. Recognized globally for having bla bla bla. Oke, scoring 6,50 ya on the Global Road Quality Index. Oh, mungkin itu guys. Like Smartech ya. Oke, tak sangka gue geng, Singapura di peringkat pertama nih guys ya.
Tapi kita akan tadi coba sebelum saya closing video ini, saya akan coba untuk baca komentar-komentar dari netizen. Apakah setuju dengan ini cukup cantik nih, geng. Nah, ini aku baru tahu nih, ini Singapura bagian mana nih, geng? Ini aku baru tahu, geng. Jadi ada semacam jembatan, tapi dia atasnya ini ada pokok-pokok, pohon-pohon. Di bawahnya boleh dilalui macam tunnel ya, macam terowongan begitu. Oh, oke. 160 km, guys. Hanya 160 km. Jadi ya mana mungkin boleh panjang kan, guys ya. Karena Singapura kan negaranya kan tak begitu besar ya. Oke, berarti yang tak masuk Senarai ya banyak, geng. Filipina ya, ini cantik nih malam hari. Filipina, Laos, mana lagi nih, geng? Filipina, Laos, Kamboja, Timor Leste, aku tak pastilah ada highway atau tidak, geng ya. Oke, geng, itulah ya top 5 atau top 5 ya most modern highway in ASEAN. Kita akan coba nonton ya bagaimana komentar-komentar dari netizen. Nah, ini dia. Jadi nanti mungkin ada beberapa netizen dari berbagai negara yang akan kita tonton, dan ini sudah saya translatekan ke bahasa Melayu ya. KL Malaysian, laluan 2 tingkat paling unik, dan simpang spaghetti yang paling mengelirukan dan sukar. Oke. Malah Presiden AS maksudnya Amerika Serikat ya, DT apa DT juga merupakan mengatakan lebuh raya Malaysia bagus. Oke. Ada Mentari, aku dari Indonesia tapi jujur nih, Malaysia memiliki jalan raya yang terbaik khususnya di Asia Tenggara. Oke. Itu komen dari orang Indonesia, guys. Singapura sepatutnya tidak berada dalam Senarai dengan lebuh raya sepanjang lebih 160 km. Nah itu. Manakala selebihnya mempunyai lebuh raya sepanjang lebih dari 2000 km. Dengan Thailand dan Malaysia mempunyai lebih 5000 km. Itu harusnya tak masuk dalam Senarai harusnya, tapi mungkin yang dinilai tingkat kemodernnya kok mungkin. Mungkin. Saya pernah ke Malaysia. Oke, ada Time News ya. Saya boleh katakan Malaysia mempunyai rangkaian jalan raya yang terbaik, sangat modern. Oke. Of course, Malaysia paling rare spaghetti. Nah, Malaysia mempunyai sistem lebuh raya yang terbaik. Nah, itu dia, guys ya. Menilai lebuh raya Singapura sebagai lebuh raya nomor 1 adalah seperti mengatakan keutamaan nomor 1 ialah lebuh raya pendek dari bilik mandi ke jamban. Oke, aku no komen lah, geng. Dia yang menulis ya, saya yang membaca. Aku dari Indonesia, tapi jujur Malaysia jalan bersih. Nah, itu, geng. Oke, pada pendapat saya, Malaysia mempunyai lebuh raya berlampu terpanjang, paling baik reka bentuknya, paling berkualiti dan terbaik di ASEAN. Tidak syak lagi. Yang paling terkenal ialah lebuh raya utara selatan 3 lorong sepanjang 975 km. Oke. Dan ini juga ada yang komen harusnya peringkat 1 nih Malaysia, Thailand, Singapura berarti nomor 5 dong. Indonesia peringkat 3 lah, Vietnam 4. Aduh. Oke, ini ada komen yang cukup bijak, guys ya. Saya orang Malaysia. Semua negara ini mempunyai lebuh raya yang hebat. Tanpa beras sebelah, Malaysia adalah yang terbaik dengan kawasan rehat yang baik atau RNR, geng ya. Rest area dan papan tanda yang diletakkan dengan baik serta jalan keluar yang terang. Thailand murah untuk memandu di lebuh raya mereka, dan banyak gerai buah-buahan dan restoran di sepanjang jalan. Oke. Lebuh raya Indonesia melalui landscape yang indah dan menakjubkan. Singapura sebuah bandar besar sesuai untuk golongan muda dan orang kaya. Jika tidak, kita semua adalah sebagian daripada keluarga ASEAN yang aman. Nah, itu dia, guys ya. Ini salah satu komentar yang saya temukan cukup bijak ya, cukup positif, geng ya. Singapura menduduki tempat pertama adalah sesuatu yang tidak masuk akal. What the fuck? Oke. Singapura tidak mempunyai lebuh raya antara wilayah. Bagaimana Anda boleh mengatakan mengkategorikannya sebagai mempunyai lebuh raya yang baik? Nah, itu.
nampaknya ramai yang komplain nih guys ya di ruang komentar. Tapi itulah, kalau dari sudut pandang kalian nih macam mana ya, boleh-boleh komen di ruang komentar ya. Itu kalau dari sudut pandang saya sendiri guys. Nah, dari sudut pandang saya sendiri, nomor 1 Malaysia nih geng. Ini dari sudut pandang saya ya, boleh salah, boleh benar ya, kan tergantung sesuai selera masing-masing kan geng. Kalau dari sudut pandang saya, Malaysia nomor 1 nih ya, nomor 1 Malaysia. Nomor 2 Thailand atau Indonesia. Nah itu ya, bagi saya karena saya orang Indonesia, nomor 2 Indonesia lah. Nomor 3 Thailand. Dan yang kelima Singapura. Atau mungkin dibalik nih, Singapura nomor 4, Vietnam nomor 5 lah. Itu geng ya. Itu dari sudut pandang saya. Kalau menurut kalian macam mana nih geng? Boleh lah komen di ruang komentar geng ya. Oke guys, ya seperti itu sudah untuk video kita kali ini geng. Thank you sudah nonton, dan ya saya minta maaf apabila mungkin kalau ada tersilam kata-kata baik dari awal video sampai dari video. Jadi biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita tonton sama-sama, silahkan kirim linknya di Instagram saya ya, di sini. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tuh, dah azan subuh nih. Dengar tak? Nah ya, oke, jangan lupa sholat geng. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you, bye bye. Satu dua. Yo, what's up, re? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.